kita sudah melakukan banyak hal ke sana kemari, tidak bisa juga bangkit dari keterpurukan atau dari kebangkrutan, maka dengan puasa mutih ini, dengan niat yang benar, dengan tata cara yang benar, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, maka pasti itu semua akan bisa diwujudkan. Sinoksenan bumi. Ketika seseorang ingin menjalankan puasa mutih, seperti yang sudah sering saya sampaikan, untuk menata termasuk di dalamnya adalah keyakinan-keyakinan kita agar ketika kita menjalani puasa mutih ini tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan seperti gagal dan sebagainya, Mbak. Selain dari tata cara yang benar, kita pelajari secara benar, juga harus mempersiapkan niat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Kemudian keyakinan kita itu sangat penting. Ketika kita menjalankan puasa mutih dan tujuan kita bisa terwujud, satu adalah kesabaran, kedua adalah keikhlasan. Jadi kita menjalankan puasa mutih ini dengan satu tujuan utama adalah membersihkan diri kita, hati kita, batin kita. Dengan puasa mutih ini bisa mewujudkan semua keinginan kita. Ketika rumah tangga kita berantakan, sementara kita masih ingin mempertahankan, ini sangat bisa. Kemudian ketika usaha bangkrut, berantakan dan sebagainya, kita sudah melakukan banyak hal ke sana kemari, tidak bisa juga bangkit dari keterpurukan atau dari kebangkrutan, maka dengan puasa mutih ini, dengan niat yang benar, dengan tata cara yang benar, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, maka pasti itu semua akan bisa diwujudkan. Begitu juga dengan untuk kalangan spiritual, orang yang ingin belajar tentang ilmu kebatinan, tentang spiritualitas, bahwa kekuatan doa itu ada di dua hal. Satu, ada pada diri kita sendiri. Kedua adalah tempat. Keduanya itu harus kita jalani, kita lakukan dengan secara baik agar apa yang kita inginkan bisa terwujud. Apa yang dimaksud dengan diri kita menentukan terkabulnya sebuah keinginan atau sebuah doa, bahwa ketika kita kotor, ketika kita banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak baik, sering merugikan orang lain, angkara murka, iri dengki dan sebagainya, maka sangat kecil peluangnya doa kita itu dikabulkan, Mbak. Maka diperlukan tirakat seperti puasa mutih agar pikiran dan batin kita menjadi bersih. Lalu untuk tempat itu juga sangat menentukan. Gusti Allah itu menyiapkan sesuatu untuk kita dan tempatnya itu kita nggak tahu, maka kita perlu ikhtiar mencari tempat itu menjadi penting untuk terkabulnya doa-doa kita. Jadi ketika seseorang memiliki keinginan untuk membangun spiritual di dalam dirinya, dia memiliki caranya, tata caranya, kemudian banyak memiliki mantranya, tanpa mau melakukan tirakat, sangat kecil kemungkinannya spiritual bisa bangkit dalam diri seseorang. Keduanya harus nyambung, harus sinkron. Ada keinginan, ada mantra, ada tata cara, lalu ada tirakat. Karena kita harus menghidupkannya melalui tirakat-tirakat agar pikiran kita bersih, batin kita bersih, kemudian apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan diberkahi. Misalnya untuk penyakit, misalnya seseorang
punya penyakit, bisa disembuhkan dengan laku tirakat puasa mutih atau puasa yang lain. Puasa weton, tidak hanya puasa mutih, puasa weton juga bisa untuk penyembuhan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Cara menjalankan puasa mutihnya sama dengan tata cara yang sama yang sudah saya sampaikan di banyak video, itu sama, hanya yang membedakan itu mantranya, Mbak. Mantra yang kita amalkan ketika menjalankan puasa mutih. Mantranya gimana ya, Mbah? Bisa diwedar, barangkali pemirsa banyak yang membutuhkan. Untuk para pemirsa yang membutuhkan mantra untuk penyembuhan diri sendiri, saya wedar mantranya. Barangkali ini bisa bermanfaat buat para pemirsa. Mantra ini khusus untuk pengobatan diri sendiri. Misalnya seseorang mengalami penyakit seperti lambung dan sebagainya, bisa menjalankan puasa mutih dengan mengamalkan mantra ini. Mantranya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku raga jati, nyawaku rangkep, awakku resik, sirno kang gawe loro badan ingsun. Sirno, sirno, sirno kersane Gusti Allah. Ini mantra untuk penyembuhan diri sendiri. Jadi silakan jalankan puasa mutih dengan mengamalkan mantra ini. Mantranya dibaca setiap kali. Kalau muslim bisa setelah menjalankan sholat. Bagi non muslim silakan dibaca sebanyak-banyaknya setiap kali, setiap saat. Lalu kemudian sebelum tidur silakan baca, bangun tidur kita baca. Setiap waktu kita harus mengisinya dengan membaca mantra ini. Baca sebanyak-banyaknya. Sontakon wan tane haraki